guys, di sini gue bakal ngejelasin buat teman-teman sekalian output perencanaan lanskap. Di antaranya itu ada master plan dan site plan. Dua-duanya ini output dari kegiatan perencanaan lanskap, tapi apa sih yang ngebedain kedua output itu? Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, yuk kita bahas keduanya lebih lanjut. Sebelum membedakan, alangkah baiknya kita harus tahu dulu dong perbedaan deskripsi keduanya untuk master plan dan site plan. Master plan itu sendiri merupakan gambaran tata ruang induk sebuah kawasan yang luas secara komprehensif. Oke, nah kalau untuk site plan itu dideskripsikan sebagai gambar rencana dua dimensi yang menunjukkan rencana detail suatu tapak. Nah, dari dua penjelasan ini kita udah bisa membayangkan lah setidaknya cakupan keduanya itu berbeda. Terkadang banyak orang mengartikan seperti ini. Untuk master plan itu perencanaan secara makro, dan untuk site plan itu perencanaan secara mikro. With each word and every rhyme, I'll cherish learning all the time. The future shines with what I gain. In school's embrace I'll remain. Learning is my... Nah, sekarang kita satuin logika berpikir kita terhadap keduanya bersama-sama. Untuk master plan itu dia lebih fokus membahas tentang perencanaan induk secara keseluruhan. Kalau untuk site plan itu dia lebih membahas mengenai detail suatu perencanaan. Nah, oleh karena itu kiblat untuk kegiatan pembuatan master plan dan site plan itu juga berbeda. Untuk master plan itu pasti mempunyai visi misi kawasan tersebut akan seperti apa ke depannya. Nah, kalau untuk site plan itu berdasarkan konsep tapak yang sudah ditentukan oleh klien atau owner dengan arsitektur lanskap. Nah, dan perbedaan secara signifikannya kita bisa lihat nih dari siapa yang mengajukan atau pihak mana yang mengajukan dua output tersebut. Biasanya master plan itu diajukan oleh instansi berbadan hukum, sedangkan site plan itu bisa tuh diajuin sama ownernya langsung atau sama pemiliknya langsung atau pemilik usahanya langsung sekalipun itu bisa, karena site plan itu cangkupannya lebih sedikit ya, tapi detail gitu. Nah, untuk tujuan lanskap secara wajibnya itu master plan dan site plan itu berbeda. Kalau master plan itu harus sesuai dengan aturan pemerintah, yaitu harus berkelanjutan. Nah, itu biasanya cenderung setiap 2 tahun sekali ditinjau lagi lah tentang perencanaan dari master plan tersebut. Nah, kalau untuk site plan itu sendiri dia tujuan utamanya itu yang penting tidak ada dampak lingkungan secara fisik dan sosial. Biasanya kalau site plan itu dia ngejelasin secara hubungan antara tapak dengan lingkungan sekitarnya di block plan tuh. Site plan juga nggak perlu tuh ditinjau berkala setiap 2 tahun, karena dia begitu si tapak jadi tidak memiliki masalah dengan lingkungan sekitar, ya udah selesai gitu. Tinggal mungkin kewajiban si owner untuk membayar pajak aja tinggal. Di video sebelumnya juga kita udah ngebahas tuh tentang pentahelix sinergi kan dalam kegiatan perencanaan lanskap. Yang membedakannya itu di pihak terlibatnya juga dalam menyusun
si master plan dan site plan ini. Kalau master plan itu pihak yang terlibat ya seperti pemerintah, media, terus bisnis, masyarakat, dan lain sebagainya. Pokoknya yang ada di kawasan yang akan direncanakan itu. Nah, biasanya itu menggunakan teori pentahelix sinergi untuk menyatukan output secara gambar yang akan kita keluarkan. Kita nih juga mengeluarkan gambar harus berpatokan seperti tadi, yaitu kawasan sesuai visi misi bersama dari pihak-pihak yang tadi disebutkan, dan kawasan tersebut harus berkelanjutan. Di master plan itu sendiri juga nanti kan diajukan gitu kan kepada pemerintah. Nah, master plan itu dia ikut serta tuh dalam evaluasi kegiatan RT/RW atau RPJM gitu, RT/RWD gitu, RPJMD gitu maksudnya. Nah, di master plan itu sendiri dia ikut serta tuh dalam menyusun secara berkala RT/RW dan RPJM. RT/RW di sini yang disebut bukan RT/RW di rumah-rumah gitu ya, tapi RT/RW rencana tata ruang wilayah. Dan nah, RPJMD itu rencana pembangunan jangka menengah daerah. Pastinya dong pihak yang mengajukan master plan ini bakal sangat sibuk gitu lah, karena dia bakal merencanakan suatu kawasan jangka sangat panjang gitu untuk merealisasikan hasil yang direncanakan. Selanjutnya ada site plan. Nah, untuk pihak yang terlibat di site plan ini cenderung skupnya lebih kecil, karena hanya mungkin si pemilik lahan atau owner dia menjelaskan konsepnya itu akan seperti apa gitu pada kita sebagai arsitektur lanskap. Tapi jangan kita serta-merta kalau mentah-mentah ya permintaan owner. Kadang owner juga kurang mengerti aturan. Di sini kita yang belajar tentang keilmuan landscape, kita yang harus meninjau ulang tuh keinginan si owner ini bersinggungan nggak sih dengan aturan yang ada. Yang penting tujuan dari site plan ini si tapak tuh sesuai dengan konsep yang akan dibangun, dan tapak nih tidak bersengketa atau bersinggungan dengan tapak-tapak lain di sekitarnya, atau bahkan bisa bersinergi jauh lebih bagus gitu kan. Kalau site plan itu dia merupakan gambar rencana detail, jadi dari master plan ini dia punya tuh kayak seperti kalau kita di landscape tuh ada ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru gitu. Nah, itu begitu ruang terbuka hijau dan ruang terbuka birunya direncanakan secara spesifik. Misal pada kawasan tersebut terdapat sebuah setu gitu. Dalam satu master plan besar ada setu yang dideskripsikan untuk zona rekreasi. Nah, disitulah fungsi site plan untuk menekankan konsep seperti apa yang akan dibangun. Terus misalnya dia itu cocoknya untuk kalangan masyarakat akan seperti apa, misal untuk anak-anak atau untuk lansia kah, atau untuk semua orang yang ada di dalam situ. Nah, fungsi si site plan ini untuk mendetilkan mulai dari penggunanya siapa, terus fungsi konservasi yang nggak hilang. Nah, site plan ini akan sangat berguna untuk melakukan perancangan nantinya, karena akan lebih jelas arahnya ke seperti apa gitu. Atau mungkin di daerah tersebut nggak ada master plan. Master plan kan cuman ada di kawasan, misalnya kawasan BSD atau kawasan Sentul City gitu. Nah, patokan dari kita dalam membuat site plan ini adalah tidak menyalahi aturan RT/RW dan RPJM. Mungkin kita di landscape itu nggak terlalu bersinggungan lah dengan aturan-aturan ini, karena kita nggak terlalu banyak membangun gitu. Tapi
untuk menghadirkan tatanan ruang terbuka hijau atau ruang terbuka biru atau fasilitas, mana mungkin dong kita ngadirin fasilitas yang nggak ada untuk orangnya, kayak misalnya toilet. Mana mungkin kita nggak ngebangun toilet di tempat dekat area orang-orang makan gitu kan. Nah, oleh karenanya si site plan ini skupnya yang penting sesuai dengan aturan RT/RW RPJM atau master plan yang sudah ada di lingkungan tersebut. Biasanya cenderung kita cukup mudah ya untuk ngeceknya. Tinggal kita lihat aja di website resmi pemerintah. Kalau saya biasanya ngelihat di websitenya PUPR ya, untuk melihat kawasan ini tuh akan menjadi seperti apa sih rencana pemerintah ke depannya gitu. Nah, di sini kita ambil contoh beberapa gambar yang kita lihat perbedaannya secara jelas lah. Nah, ini untuk gambar master plan. Dan ini juga site plan. Ya, ini merupakan salah satu, saya kutip juga dari internet. Nah, lihat dari perbedaan keduanya. Master plan bentuknya seringnya 3 dimensi sih, sedangkan site plan itu cenderungnya cuma 2 dimensi gitu. Ya, kita kembali lagi ke deskripsi tadi. Karena site plan merupakan gambar detail suatu tempat. Kalau digambar secara 2 dimensi, kita menjelaskan block plan-nya, batasan-batasannya secara jelas, itu akan sangat mudah dijelaskan gitu. Nah, master plan juga nggak boleh tuh, misalnya kita mau langsung perancangan lanskap, nggak boleh. Master plan itu harus melewati masa site plan juga untuk membangun suatu fasilitas yang akan ada pada kawasan tersebut. Nah, kalau site plan boleh tuh langsung didetailkan di kegiatan perancangan nanti gitu. Nah, pada saat pendetailan di kegiatan perancangan, baru site plan baru tuh bikin 3D, bukan representatif lagi, tapi 3D benar-benar aktual yang akan terjadinya kurang lebih akan seperti ini gitu. Mulai dari material yang sudah ditentukan, ukuran yang sudah ditentukan, terus jenis fasilitas secara persis di titik itu akan apa, dan lain sebagainya. Lernen und wachsen, mein Recht zum Sein. In jedem Buch, da bin ich frei. Der Weg des Wissens ist mein. Lernen und wachsen, mein Recht zum Sein. In jedem Buch, da bin ich frei. Der Weg des Wissens ist mein. Nah, itu tadi penjelasan mengenai perbedaan keduanya. Dan di samping perbedaan yang mereka sama-sama miliki, mereka juga mempunyai hubungan di satu sama lain. Master plan harus bersinergi dengan kegiatan RT/RW dan RPJM yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sedangkan site plan harus mengacu pada kegiatan RT/RW atau RPJM pemerintah, atau master plan yang sudah ada sebelumnya pada kawasan tersebut dan sedang masih berjalan tentunya ya. Oke guys, itu tadi penjelasan secara ringkas dan padat yang saya rasa ini perlu mahasiswa arsitektur lanskap tahu ya, atau mungkin rekan-rekan sekalian yang pingin tahu gitu, mau ngambil jurusan arsitektur lanskap ke depannya gitu, tapi nggak punya nih nggak ada di lingkungan arsitektur lanskap itu sendiri, benar-benar dari nol. Saya juga ngalamin sih kayak gitu. Itu benar-benar kita nggak punya arah banget. Mungkin dari sini bisa teman-teman tahu dari konten ini, buat teman-teman punya saran gitu,
bakal pingin apalagi sih yang pingin dibahas gitu, yang teman-teman bingungin untuk video selanjutnya. Oke, see you next time. Mungkin di lain kesempatan saya akan bikin video menarik lainnya. Saya juga bakal rencananya mau bikin video tentang review garden gitu sih, tapi nggak tahu nih bakal menarik atau enggak, tapi ya saya coba aja dulu lah. Terima kasih udah mampir ke channel ini. Selamat lanjutin aktivitas.